Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit saya jelaskan bahwasanya di dalam KPA yang dulunya ex kombatan GAM, yang kita tahu ex kombatan GAM yang dulunya sudah sepakat damai. Banyak yang bertanya kenapa di dalam KPA itu ada anak muda atau generasi-generasi Aceh yang kita tahu cukup muda dan orang-orang berpendidikan seperti anak kuliah begitu. Apakah dia turun gunung atau bagaimana? Kenapa bisa bergabung di dalam wadah KPA itu sendiri? Begini kawan-kawan, ya. Dalam struktur KPA itu adalah ex kombatan yang sudah sepakat turun gunung yang menjadi KPA, ya. Jadi dia punya sayap yang namanya Jaringan Anak Syuhada. Jaringan Anak Syuhada ini adalah suatu wadah perkumpulan daripada anak-anak pejuang Aceh yang resmi. Ini resmi dia sebagai sayap KPA, ya, mempunyai badan hukum, ya. Di sanalah tempat berkumpulnya anak-anak syuhada. Anak syuhada ini adalah pejuang-pejuang yang syahid waktu berperang dan anak-anak pejuang yang almarhum di saat damai. Ya. Jadi di sanalah berkumpul di dalam wadah anak syuhada ini anak-anak pejuang. Di sana berkumpul ada pelajar, santri, macam berbagai, ya, ada muda, ada tua, putra dan putri Aceh. Jadi banyak yang bertanya, kok ada di dalam tubuh KPA? Karena banyak bertanya, kok ada anak-anak muda itu di dalam tubuh KPA, di dalam organisasi KPA, yang kita tahu KPA itu pejuang-pejuang yang sudah turun di gunung, yang sudah tua-tua. Itu alasannya, dan mempunyai badan hukum yaitu Anak Syuhada, jasa Jaringan Anak Syuhada, kawan-kawan, ya. Dan setelah itu di KPA itu ada tapol napol, jangan salah, ya, ada tapol napol. Tapol napol ini tahanan narapidana politik Aceh, ya, pejuang-pejuang yang ditangkap di masa konflik. Dan selain itu, di dalam tubuh KPA itu ada non, ya, ada non. Non itu apa? Non itu anak-anak pejuang yang bisa digunakan dalam struktur KPA. Contohlah di dalam wadah itu yang bisa berkontribusi, di dalam wadah organisasi tersebut. Begitu dia di KPA. Jadi itu memiliki sayap-sayap. Jadi ini banyak di Aceh yang tidak paham, banyak di Aceh yang tidak tahu. Jadi itu perlu kita jelaskan kenapa banyak anak-anak muda berkumpul bersama KPA. Lepas ada bating, ada anak-anak pejuang yang ayahnya yang belum almarhum, ada inong-inong janda, ada anak-anak pejuang yang ayahnya masih hidup. Lepas tu secara politik KPA melahirkan PA. PA ini adalah Partai Aceh. Partai Aceh, yaitu Partai untuk Rakyat Aceh, seluruh rakyat Aceh. Ya, perbedaan KPA dengan PA, KPA ini resmi, PA ini juga resmi, tetapi ini adalah wadah politik. Sedangkan KPA adalah ex kombatan GAM yang turun gunung, memiliki sayap yang namanya Anak Syuhada, Jaringan Anak Syuhada, dan di sana sering berkumpul anak-anak pejuang, sering berkumpul inong-inong Aceh, inong-inong Balik, sering berkumpul tapol napol. Jadi di sana banyaklah kawan-kawan, banyak hal yang masyarakat umum tidak tahu. Kalau di Partai Aceh juga memiliki sayap,
Ada saya Partai Aceh ini namanya Muda Sedang. Itu kalau di Partai Aceh Muda Sedang. Di sana banyak pelajar. Jadi jangan heran nanti kalau di dalam Partai Aceh itu ada anak-anak muda terpelajar di sana yang terdidik. Itu adalah di bawah naungan Muda Sedang, Muda Seudang. Itu saya Partai Aceh. Dan di situ ada Putro Aceh. Dan masih banyak lagi kalau yang kita kupas. Ini yang penting-pentingnya saja saya sampaikan. Dan selanjutnya ada BRA. BRA ini Badan Reintegrasi Aceh, ya, suatu badan yang resmi. Di dalam badan ini bisa bekerja orang yang bekerja di PNS atau orang yang memiliki pekerjaan di dalam pemerintahan. Tugas BRA ini menaungi daripada ex-kombatan, inong-inong janda yang korban daripada konflik Aceh atau korban konflik Aceh keseluruhan lah kita katakan. Tapol-napol yang mana di masa konflik ditahan, dipenjarakan, itu juga termasuk salah satu yang harus disantuni oleh BRA. Masyarakat yang rumahnya kemarin korban di masa konflik, ini semua BRA, dinaungi oleh BRA, dan dana ke BRA bukan sedikit. Itu adalah tugas BRA, BRA Badan Reintegrasi Aceh. Jadi tidak jarang kita lihat di BRA itu banyak yang bekerja, baik staf-stafnya, orang-orang yang bekerja di kita contohkanlah seperti PNS bekerja di Badan Reintegrasi Aceh, suatu badan untuk menaungi korban-korban konflik, ex-kombatan. Di sanalah tempat bernaungnya, termasuk anak-anak syuhada. Ini perlu kita sampaikan supaya paham dan tidak menjadi tanda tanya di dalam benak masyarakat. Dan yang pasti yang kita inginkan kesejahteraan, keadilan, damai, aman, sejahtera, marwah Aceh. Oke, terima kasih. Semoga menjadi pemahaman. Apabila kurang paham silahkan di komen-komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.